Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi 14 tahun penjara dan denda 57 miliar rupiah. Selain itu, Anas juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam menduduki jabatan publik. Hukuman yang sangat berat untuk politisi yang pernah bersinar di era Kabinet Indonesia Bersatu ini. Kami mencatat, saudara, selain Anas, pencabutan hak politik juga dialami dua pesakitan sebelumnya. Kita akan tampilkan, ini dia, sebelumnya di tahun 2013, pencabutan hak politik juga dilakukan kepada Joko Susilo terkait dengan kasus korupsi simulator SIM Polri. Ini diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan korupsi simulator SIM Polri dan juga pencucian uang. Dan kemudian selain mencabut hak politik Joko Susilo, juga dijatuhi hukuman pidana penjara 18 tahun dan membayar uang pengganti senilai 32 miliar rupiah. Kita lihat tak hanya Joko Susilo, jelang 1 tahun atau tahun 2014, Majelis Kasasi Mahkamah Agung juga memutus memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Itu artinya bertambah sekitar 2 tahun penjara. Putusan ini juga termasuk mencabut hak politik Lutfi Hasan Ishak. Lutfi terjerat kasus suap kuota impor daging sapi senilai 1,3 miliar rupiah. Saat itu Ketua Majelis Kasasi diketuai oleh Artijo Alkostar. Dan saudara Artijo Alkostar ini juga satu dari 3 hakim yang menentukan nasib dari Anas Urbaningrum. Dalam kasasinya, hakim memutuskan memperberat hukuman terpidana kasus korupsi proyek Hambalang ini menjadi 14 tahun penjara dan denda 57 miliar rupiah dan tentunya pencabutan hak politik bagi mantan bintang terang politik tanah air ini. Itu dia tadi, Denta. Jadi tak hanya Anas Urbaningrum yang dicabut hak politiknya dan juga tentu diperberat hukumannya oleh Mahkamah Agung, tapi ternyata ada Lutfi Hasan Ishak dan juga ada Joko Susilo. Walaupun kalau kita bandingkan, mungkin Anas Urbaningrum yang kemudian hukumannya paling diperberat oleh Mahkamah Agung. Ya, paling tidak ini membuktikan bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor membuktikan bahwa memang kategori korupsi adalah sebagai kejahatan yang luar biasa. Anas Urbaningrum menjadi pesakitan yang baru-baru ini kasusnya ditolak. Bahkan seperti yang tadi rekan kami Livi sampaikan, hukumannya ditambah oleh Mahkamah Agung. Untuk memperbincangkan masalah ini sudah ada Pak Gede Pasek Suardika, anggota DPD yang juga selama ini dikenal sebagai loyalis Anas Urbaningrum di Partai Demokrat dan sudah hadir di studio bersama kami. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Ya, dan juga ada di Bandung saat ini Profesor Asep Warlan Yusuf, pengamat hukum dari Universitas Parahyangan yang terhubung dengan kami dengan live satelit. Selamat petang, Pak Asep. Bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak Asep? Selamat petang. Baik, saya ke Pak Gede Pasek dulu. Pak Asep, maksud saya Pak Gede Pasek, bagaimana tanggapan Anda ketika Anda mengetahui seorang Anas Urbaningrum yang dulu menjadi bintang terang dan juga menjadi sahabat karib Anda, ditambah hukumannya menjadi 14 tahun oleh Mahkamah Agung dan kasusnya ditolak? Tanggapan Anda? Secara rasional dan emosional tentu sedih ya. Sedih, dan ketika kita melihat cara pengambilan keputusannya, dia termasuk sadis juga. Kenapa sadis saya lihat? Karena kalau kita kembali kepada posisi Mahkamah Agung sebagai dia yudek yuris, yang mana dia mencapai aspek-aspek penerapan hukum, bukan yudek faksi, yang tidak menggali langsung keterangan-keterangan saksi, langsung kemudian menjatuhkan putusan sampai 2 kali lipat, tidak berbasis kepada bagaimana yang terjadi di dalam persidangan. Kalau hakim yang langsung memeriksa kan dia tahu suasana hati yang apa yang terjadi dalam persidangan. Nah, ketika dia masuk di Mahkamah Agung, setahu saya itu statusnya yudek yuris, artinya dia berpatokan pada sistem penerapan hukum. Nah, ketika kemudian dari 8 jadi 7 kemudian dilipatkan 14 tahun ini, parameternya apa? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat kasusnya kan dibilang kasus Hambalang. Kasus Hambalang, ketika barang Hambalang pertama datang, Pak Artijo menghindar untuk mengambil itu. Ya, tampaknya memang Pak Artijo menunggu AU. Gitu. Kalau saya lihat di situ, kenapa? Ketika cukup bagus, dia hindari, dia berikan pada yang lain, padahal beliau yang mengatur kan. Yang kedua, ketika Andi Malarangeng
dihindari. Jadi menurut Anda ada sesuatu yang tidak beres dalam arti mungkin dipolitisasi? Nah, ini kita ngomong fakta dulu, jangan kita mengambil opini. Faktanya bahwa 2 kasus Hambalang itu tidak ditangani langsung oleh Hartijo. Yang satu penguasa anggaran, yang satu ada kuasa pengguna anggaran tapi dia tidak melakukan upaya hukum. Kemudian yang satu adalah pemenang tender. Artinya yang berkecimpung langsung di Hambalang. Anas Urbaningrum itu dikenakan dakwaannya adalah gratifikasi mobil Harrier. Mobil Harrier ini 670 juta yang katanya dari Adikarya. Nah, dalam konstruksi Hambalang ini kalau kita lihat biasanya beban berat keadilan itu kan dilihat dari kualifikasi perilaku atau perbuatan deliknya. Nah, kalau kita timbang dalam rasa keadilan di situ, tentu ya meskipun saya sedikit ngerti hukum dikit ya, meskipun sedikit tidak sehebat beliau, ini melihat ada memang terlalu sadis kalau dilihat hukuman seperti itu. Karena penguasa anggaran yang ngurusin itu yang dari ide sampai itu berjalan, itu hanya 4 tahun gitu loh. Baik, pasti tentunya berikutnya adalah tapi itu akan ada langkah. Ya, betul. Lah ya, kita dan selanjutnya juga pasti pihak Anas Urbaningrum akan melakukan langkah hukum yang lebih lanjut. Yang juga menarik perhatian adalah salah satu hukuman terberatnya bagi seorang bintang politik yang ini adalah pencabutan hak politik. Menurut Anda? Saya kira itu dicabut atau tidak dengan ancaman hukuman dengan vonis seluas itu vonisnya kan 19,5 tahun. 19,4 tahun. Jadi saya kira kalau di total itu kan saya kira sudah memang tidak akan berpolitik lagi. Jadi desainnya dari awal kan memang bagaimana kita kembali lagi, ini ada kasusnya sama, Hambalang. Yang ini tidak dicabut hak politiknya, alasannya sama, sesama Mahkamah Agung juga. Dia berbeda sekali. Kenapa yang justru yang berperan lebih besar, hukumannya lebih ringan, kemudian yang katanya mendapatkan gratifikasi, yang kemudian terbukti di persidangan itu berbeda. Kemudian ditambahkan lagi pencabutan hak politik. Oke lah, itu hak hakim ya. Bagi Mas Anas ketika... Tapi Anda setuju ketika ada seorang koruptor atau koruptor... Ini mau ngomong konsep atau mau ngomong case? Biar jelas dulu. Kalau ngomong ini kan ngomong case-nya AU. Ngomong case-nya AU, makanya kita ngomong di case-kan dulu. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, kalau dia dihukum 19 tahun lebih. Jadi tidak mungkin juga berpolitik dengan begitu. Jadi sebenarnya ini tidak ada urgensinya. Dan kalau saya lihat dari yang disampaikan oleh Komnas HAM, Bapak Natalius Pigai waktu di salah satu media mengatakan ini bagian dari pelanggaran HAM. Tapi bagi saya kira bagi AU pun resiko ketika dia kasasi memang resikonya adalah dia mencari keadilan dengan harapan di atas lebih adil. Ternyata tidak, yaitu risiko. Tapi bagi seorang pergerakan itu bukanlah sebuah kiamat. Karena istilah Mas Anas itu esok adalah misteri. Misteri itu milik Tuhan, bukan milik orang per orang maupun yang terlibat di dalamnya. Baik, kita ke Pak Asep dulu. Pak Asep, Anas Urbaningrum akhirnya dicabut juga hak politiknya melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Tanggapan Anda, karena Anda selama ini dikenal vokal mendukung pencabutan hak politik bagi koruptor, Pak Asep. Ya, ini memang hukuman tambahan oleh hakim ketika dia menemukan sesuatu yang bisa memberatkan hukuman terhadap yang bersangkutan. Karena tambahan sifatnya juga tidak imperatif begitu ya. Tentu pada proses peradilannya dan kemudian ditemukan fakta lain bahwa mesti ada tambahan hukuman begitu. Juga di berbagai undang-undangan ada tambahan hukuman seperti itu. Nah, kebetulan ini adalah seorang politisi gitu ya. Menjadi sangat penting untuk melihat tambahannya apa yang relevan dengan seorang politisi, seorang yang bergerakan. Nah, hukuman tambahan itu adalah berupa pencabutan hak politiknya. Jadi ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Pasek bahwa itu hak hakim sekarang untuk memutuskan itu. Jadi case ini menunjukkan bahwa memang dari berbagai pengalaman yang terjadi, Pak Hartijo memang sangat tegas, jelas, tuntas begitu dalam menyelesaikan persoalan tentang korupsi di tingkat Mahkamah Agung. Bahwa itu didasarkan oleh pihak tidak adil mungkin, tapi sisi yang lain juga mungkin itu adalah suatu hukuman yang setimpal gitu dari perbuatan yang menyangkut soal perbuatan tindak polisi yang dianggap tindak yang serius begitu. Jadi soal relatif lah. Jadi tidak bisa dibutlakan bahwa itu adil atau bahwa itu adil begitu. Karena menyangkut pada sebuah fakta hukum yang diambil, yang dijadikan dasar bagi putusan hakim Mahkamah Agung begitu. Ya, saya kira menarik kalau boleh saya bertanya karena beliau pakarnya, saya kan bukan pakar. Takaran keadilan dari sebuah kualifikasi perbuatan pidana itu kan sudah diklasifikasikan. Siapa pelaku utama,
siapa yang kemudian menjadi dalang. Betul. Dan yang saya tahu semua ada, termasuk juga jenis perbuatannya. Nah, dalam posisi kasus Hambalang misalnya, antara dia didakwakan dengan gratifikasi mobil Harrier, kemudian dengan kuasa pengguna anggaran yang membuat konsep, melakukan tender, yang mengubah multi-yes, yang kemudian orangnya hilang, tidak masuk dalam BAP, orang yang menerima uang 5 miliar yang kemudian tidak jadi apa-apa. Ini kan dalam rasa keadilan itu bisa dilihat. Karena itu satu. Yang kedua, kenapa ketika Hambalang yang lain tidak dipegangnya? Oke. Padahal itu barangnya masuk di tempat yang sama. Iya, Pak Asep. Jadi, misalnya, betul, Pak Asep. Yang menjadi pertanyaan adalah standar keadilan bagi seorang koruptor yang akhirnya dicabut hak politiknya sebagai penambahan hukuman dari apa yang mungkin diduga dilakukannya. Apakah ini tidak bagaimana standar dari keadilan itu sendiri? Keadilan diukur dari 5 hal biasanya dalam konteks pidana itu. Pertama, subjeknya siapa? Kalau subjeknya adalah orang yang punya pengaruh, orang yang punya kebijakan untuk berbuat tertentu, orang yang dijadikan contoh teladan bagi rakyatnya, hemat saya itu jadi penting untuk menjadikan penambahan suatu beban hukuman gitu. Yang kedua, akibat yang ditimbulkannya memang menjadikan banyak pertimbangan hakim mengatakan akibat dari sebuah korupsi adalah menimbulkan efek yang besar terhadap keuangan negara, efek pada kesejahteraan masyarakat, efek pada penegakan keadilan begitu. Yang ketiga adalah kepentingan hukum yang terjadi dalam suatu perbuatan pidana begitu ya. Kepentingan hukumnya apa? Yaitu bahwa ketika dia mengambil sesuatu dari negara, maka kepentingan hukum rakyat yang seolah-olah akan menjadi taruhannya begitu. Dan berikutnya adalah pertanggungjawaban hukum dari sebuah perbuatan itu. Nah, itu memang mesti dilihat bersatu, dari subjeknya, dari akibatnya, dari pertanggungjawabannya, itu memang harus dilihat secara proporsional. Kalau yang Anda lihat, saya sangat setuju dengan yang disampaikan beliau. Memang itulah kualifikasinya. Kualifikasi secara teorinya. Dilihat figurnya, kapasitas kewenangannya. Nah, kalau kita lihat dari kasus Hambalang, ini kan case-nya kasus Hambalang. Posisi AU itu bukanlah pengguna anggaran, bukan kuasa pengguna anggaran, dan dia tidak ikut dalam tender, dia tidak mengatur di situ, tapi dia dituduhkan soal gratifikasi. Artinya ketika ngomong kualifikasi posisi itu memang akhirnya bagi saya sebenarnya melihat ketika Mahkamah Agung yang harusnya menggunakan yuris di dalamnya kemudian mencoba menjadi yudefaksi, di sini saya kira ada semacam sesuatu yang berlebihan kadarnya yang menurut saya kategorinya sudah sadisme hukum menurut saya. Sudah sadisme hukum, tapi apakah seberapa urgent penambahan hukuman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung? Tentunya kita menjadi menarik juga untuk diperbincangkan. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Kompas Petang.